kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, semangat sekali ya hari ini. Berarti sudah siap ya untuk belajar? Seperti biasa, sebelum belajar kita membaca doa dulu ya. Yaitu Sikap berdoa. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukman. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku rela Allah Tuhanku, dan aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, dan aku rela Al-Quran sebagai kitab suciku. Doa kelancaran berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku serta berilah aku pemahaman. Selanjutnya kita hafalan hadis ya. Hadis hari ini, hadis jangan marah, bunyinya itu la taqnut wa lakal jannah. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Artinya jangan marah, bagimu surga. Selanjutnya sholawat pada Oke, kan setiap minggu kan kita ada hafalan Asmaul Husna ya. Satu minggu itu kita tambah 5 hafalan. Nah, untuk hari ini kita tambah lagi 5 hafalan ya. Kemarin kan sudah 50, jadi ditambah 5, hari ini jadinya 55. Semuanya ikutin Bunda ya. Yang pertama sedang ya aku ya wakilu, ya aku ya wakilu, ya kobi, ya matin, ya wali. Oke, udah ulang ya. Ya aku ya wakilu, ya kobi, ya matin, ya wali.
Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya sudah hafal kan? Oke, kita duduk aja ya menyanyinya. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah untukmu. Ayo proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Kami adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang bunga, yaitu bunga apa? Lupa ibu. Bunga apa dia? Lupa ibu. Oh lupa. Kalau Haidar masih ingat nggak bunga apa? Benar, Haidar, bunga melati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunga matahari. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang bunga matahari ya. Bunga matahari itu adalah jenis tanaman bunga yang berasal dari Amerika Utara. Jadi bukan dari Indonesia ya. Bunga matahari itu asalnya dari luar negeri. Dan bunga matahari ini memiliki ciri-ciri bunga yang besar dan juga tinggi, berwarna kuning cerah. Dan bunga matahari ini sering dijadikan sebagai simbol keceriaan, harapan, dan juga kehangatan. Selanjutnya, ciri-ciri bunga matahari yaitu yang pertama itu bunganya. Bunganya itu berukuran besar, berwarna kuning cerah dengan pusat berwarna coklat atau hitam. Ada yang pernah lihat bunga matahari nggak? Nah, besar nggak? Besar atau kecil? Kecil. Kecil? Ya gimana Rama? Di jalan. Nah, terus batang dari bunga matahari ini biasanya tegak, kuat, dan juga berbulu. Bisa tumbuh setinggi 1 sampai 3 meter bahkan lebih. Bisa bayangin nggak 3 meter itu setinggi apa? Lebih tinggi daripada orang dewasa. Jadi bunga matahari ini besar sekali ya. Terus yang ketiga itu daunnya. Daunnya itu lebar, berbentuk hati, dan juga permukaannya itu agak kasar. Dan yang terakhir akarnya itu dalam dan juga menyebar luas. Dan akar dari bunga matahari ini itu kuat sekali menyerap air. Habitat dan budidaya bunga matahari. Yang pertama, tumbuh baik di daerah tropis hingga subtropis. Nah, bunga matahari ini bisa tumbuh di daerah yang panas maupun di salju sekalipun. Dan yang kedua, itu membutuhkan sinar matahari yang penuh dan tanah yang subur serta gembur. Jadi, dalam menanam bunga matahari ini tidak boleh sembarangan ya, karena itu membutuhkan sinar matahari yang penuh dan juga tanah yang subur serta gembur. Yang ketiga itu panen biasanya dilakukan 70 sampai dengan 100 hari setelah tanam. Jadi panen bunga matahari itu bisa dilakukan sekitar 70 sampai dengan 100 hari setelah kita menanam bunga matahari. Terus keunikan bunga matahari itu punya keunikan loh. Yang pertama itu heliotropisme. Apa itu heliotropisme? Yaitu
Manfaat dari bunga matahari yang pertama itu ada minyak nabati. Dari biji bunga matahari itu bisa diekstrak lalu dihasilkan minyak yang sehat. Yang kedua itu makanan. Biji bunga matahari sebagai camilan. Ada yang pernah makan biji bunga matahari nggak di sini? Waci. Nah itu dia tahu. Jadi biji bunga matahari itu sering ya dijual di warung-warung atau minimarket atau yang biasa kita sebut sebagai waci. Terus yang ketiga itu sebagai pakan ternak. Ampas dari biji bunga matahari itu untuk ternak. Di sini ada yang punya hamster nggak? Enggak. Nah kalau ada yang punya hamster itu biasanya hamsternya makan waci. Terus juga estetika, tanaman hias dan dekorasi. Selain daripada tanaman, bunga matahari ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan rumah, bisa ditanam di depan rumah, di halaman ataupun di kebun untuk menambah keindahan daripada rumah. Terus yang selanjutnya itu lingkungan sebagai pembersih tanah dan yang terakhir sebagai industri bahan kosmetik dan biofuel. Biasanya bunga matahari ini sering ada artis skincare yang berasal dari bunga matahari. Nah ini contoh bunga matahari ya untuk yang belum pernah melihat seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi itu bunganya berwarna kuning lebar terus di tengahnya itu berwarna coklat atau hitam yaitu bijinya dan juga daun serta batangnya itu berwarna hijau. Nah, kan Bunda sudah menjelaskan nih tentang banyak sekali tentang bunga matahari, artinya, ciri-cirinya, asalnya, dan juga lain-lain. Setelah ini kita mau bermain kolase ya. Nah ini Bunda punya contoh gambar nih. Nanti anak-anak tinggal susun seperti ini ya bisa. Nanti kita potong kertas origaminya sama-sama lalu kita tempel. Oke? Oke. Nah ya. Nah, di sini Bunda punya kertas gambar matahari. Mungkin bisa mendekat dulu ya, Bunda ya. Ada ya. Nah, contohnya seperti ini ya, sudah Bunda buat contohnya. Terus di sini Bunda punya kertas origami, gunting, dan juga lem. Ada yang mau bantuin Bunda buat gunting kertasnya nggak? Ini ya, yang warna kuning. Ini gunting. Nah, ini minta tolong ya, gunting kertas yang berwarna coklat.
Ada ya. Oke, disimpan dulu gambarnya. Ini ya, ini bereskan ya. Nanti kita bereskan sama-sama ya. Tadi kan Bunda sudah ada bilang kan, ada bagian dari bunga matahari yang bisa dimakan. Apa tadi? Kuaci itu apa itu? Bijinya. Nah, ada yang pernah makan kuaci nggak? Ada yang pernah makan kuaci nggak di sini? Nggak tahu. Nah, di sini Bunda ada bawa contohnya nih buat biar anak-anak tuh tahu kuaci itu seperti apa, rasanya itu seperti apa, terus juga bentuknya. Nah, bisa diambil ya. Buka, tahu nggak cara bukanya? Ini ya dipencet ya, ini terus dibuka kayak gini. Ujungnya, ujungnya yang dibuka. Ini gini caranya. Ini terus dibuka. Iya, bisa dimakan isinya dalamnya. Digigit aja kalau nggak bisa lama. Tapi hati-hati ya, jangan sampai masuk ke mulut. Jangan dong, kulitnya ditaruh sini ya. Kulitnya nanti dibuang. Oke, tadi kan kita sudah bermain kolase, menyusun kertas, membentuk menjadi gambar bunga matahari. Terus anak-anak juga sudah mencicipi bagian dari bunga matahari yang bisa dimakan, yaitu bijinya atau yang biasa kita sebut sebagai kuaci. Sekarang kita sebelum pulang kita bernyanyi dulu ya. Ada yang tahu nggak lagu bunga matahari lagunya Mei? Nggak tahu? Oke, semuanya ikutin kita ya. Ayo nyanyi sama-sama. Oke, sudah. Bagaimana perasaannya setelah menyusun kolase? Susah nggak tadi? Susah. Apa nih? Iya kan? Susah menyusunnya. Tadi kan kita sudah menjelaskan nih tentang bunga matahari. Ada yang masih ingat nggak bunga matahari itu berwarna apa? Kuning. Terus bijinya itu di tengahnya itu berwarna apa? Coklat atau hitam. Terus bagian dari bunga matahari yang bisa dimakan itu apanya? Bijinya. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang bunga mawar ya. Jadi anak-anak ada yang punya bunga mawar di rumah? Nah, nanti minggu depan kita belajar